Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Rahayu Wijiningsi, NPM 2061201026P. Saya dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sambumi Ruwai Jurai. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi kemanajerialan atau ekonomi manajerial. Yang pertama yaitu pengertiannya. Ekonomi manajerial adalah ilmu dan seni yang menggabungkan teori ekonomi dan teknik pengambilan keputusan. Ilmu ini bermanfaat agar sebuah organisasi dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Lalu, yang kedua ada ruang lingkup ekonomi manajerial. Yang pertama ada teori ekonomi, teknik pengambil keputusan, ilmu administrasi bisnis. Nah, yang terakhir adalah ilmu administrasi bisnis. Lalu selanjutnya yaitu fungsi dari ekonomi manajerial. Yang pertama, mengelola keuangan. Yang kedua, alat evaluasi. Yang ketiga, membantu menyelesaikan sebuah permasalahan dalam perusahaan, menganalisis lingkungan industri, dan yang terakhir mendapatkan sebuah keuntungan atau surplus. Lalu ada juga tujuan dari ekonomi manajerial. Tujuan ekonomi manajerial pada dasarnya yaitu untuk membantu proses pengambilan keputusan demi tercapainya sebuah tujuan dari perusahaan. Secara garis besar, tujuan ekonomi manajerial tidak lain adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam meningkatkan keuntungan perusahaan. Lalu ada juga manfaat ekonomi manajerial. Yang pertama, mengevaluasi kebijakan manajerial masa lalu, apakah sesuai atau perlu perbaikan. Lalu kedua, membantu para manajer mengenal dan melakukan identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan sebuah ekonomi atau ekonomi yang sedang berlangsung. Menetapkan kebijakan keputusan yang sesuai standar operasional perusahaan. Mengidentifikasi biaya agar seefisien mungkin. Lalu menetapkan harga jual produk yang sesuai dengan harga pasar dan membantu dalam menghadapi fluktuasi kondisi pasar. Lalu yang terakhir ada prinsip ekonomi manajerial. Yang pertama, prinsip marginal dan inkremental. Yang kedua, prinsip equimarginal. Yang ketiga, prinsip biaya peluang. Yang keempat, prinsip perspektif waktu. Dan yang terakhir adalah prinsip diskon. Mungkin sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Untuk terakhir penutup, buat adik-adik yang fresh graduates dari SMA, atau buat teman-teman yang udah lulus tahun 2018, 2019 kemarin, untuk teman-teman yang udah berkarir atau yang udah bekerja, bingung nih mau kuliah di mana, yuk gabung aja di Universitas Sambumi Ruwai Jurai Fakultas Ekonomi, terutama di program studi manajemen. Mungkin sekian video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.